The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh god another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming, what just happened? Babak 16 besar Liga Champions telah memasuki pertemuan kedua. Raksasa Italia, Juventus, dijadwalkan akan menjamu Villarreal di Allianz Stadium pada hari Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022 mendatang. Pemenang dari duel ini masih belum bisa diprediksi. Sebab pada pertemuan pertama yang digelar di markas Villarreal, El Madrigal, Juventus dan Villarreal hanya mampu bermain seri 1 sama. Liga Champions musim ini tidak lagi menggunakan sistem gol tandang. Jadinya, gol yang dicetak Dusan Vlahovic pada menit ke-1 pada pertemuan pertama lalu, tidak memberikan pengaruh besar kepada kans lolosnya Juventus ke babak perempat final. Semuanya akan ditentukan pada pertemuan kedua. Dengan mempertimbangkan nama besar, kualitas tim dan stadion tempat duel digelar, tidak ada salahnya untuk menjagokan Bianconeri untuk melaju ke babak selanjutnya. Pemasukan Juventus kalau lolos. Hanya dengan lolos ke babak 16 besar, Juventus sudah bisa mendapatkan uang sebesar 73 juta euro dari ajang bergengsi ini. Angka tersebut bisa bertambah kalau mereka mampu menyingkirkan Villarreal. Menurut perhitungan La Gazzetta dello Sport, Juventus bakal mendapatkan uang sebesar 10,6 juta euro lagi jika berhasil melaju ke perempat final. Pemasukan dari stadion dan hak siar membuat pemasukan Juve bisa menggenap jadi 90 juta euro. Seandainya mampu melaju hingga ke semifinal, Juventus akan mengantongi uang tambahan sebesar 12,5 juta euro. Mencapai final akan menghasilkan 15,5 juta euro lagi, dan bonus senilai 4,5 juta euro akan dibayarkan jika mampu keluar sebagai juara. Pemasukan Juventus musim ini sedikit lebih besar dibanding dengan tahun lalu. Seperti yang diketahui, mereka tersingkir di babak 16 besar dan hanya meraup uang senilai 82 juta euro saja. Bek muda Juventus, Matthijs de Ligt, saat ini menjadi tumpuan di lini pertahanan si Nyonya Tua. Bergabung bersama Juventus pada bursa transfer musim panas 2019 lalu, ex-pemain Ajax Amsterdam ini menjalankan peran vital di Turin. Ketika bermain di Ajax, ia mampu menjadi salah satu pemain muda berbakat dan potensial yang dimiliki oleh Belanda. Kemampuannya kian berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman dalam bermain. Matthijs de Ligt belajar banyak dari rekan-rekannya ketika bermain, terutama dengan rekan sesama pemain bertahan. Jika di Juventus ia mendapat mentor bek veteran berusia 37 tahun dalam diri Giorgio Chiellini, maka di timnas Belanda ia juga beruntung. Tandemnya di timnas Belanda adalah Virgil van Dijk, bek Liverpool yang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu defender terbaik di dunia. Pengalaman dan kesempatan yang dimilikinya membuat de Ligt merasa tidak cepat puas dan senang. Pemain berusia 22 tahun ini justru merasa masih harus terus belajar untuk bisa meningkatkan dirinya ke level yang lebih baik lagi. Saya selalu ingin menjadi yang paling kritis tentang diri saya sendiri, kata de Ligt. Saya tahu persis ketika saya melakukan kesalahan. Untuk tumbuh, terkadang Anda harus menerima bahwa Anda telah membuat keputusan yang salah. Dalam situasi itu saya bisa melakukannya dengan lebih baik, ujar de Ligt. De Ligt mengungkapkan bahwa untuk menjadi bek terbaik dunia, ia harus bisa memiliki atribut yang lengkap dalam bertahan. Hal ini menjadi salah satu motivasi bagi dirinya untuk meningkatkan level permainannya di dalam tim. Sebelumnya, Anda melihat bek memiliki tipe yang berbeda, ucap de Ligt. Anda memiliki orang-orang yang berada di dalam kotak, menyundul bola menjauh, tetapi tidak bisa bermain.
Anda juga memiliki pemain bertahan yang sangat bagus dengan bola, tetapi tidak bisa bertahan. Trennya sekarang adalah semua bek cukup lengkap. Mereka semua cepat, mereka semua kuat, mereka bisa bermain dengan bola. Levelnya berbeda, kata De Ligt menambahkan. Lebih lanjut lagi, ia juga memuji Giorgio Chiellini terkait keseimbangan yang dihadirkannya ketika bermain. Misalnya, Giorgio Chiellini sekarang berusia 37 tahun. Saat ini dia bermain seperti sedang membaca buku, kata De Ligt. Dia tahu, oke, situasi ini akan terjadi, dan kemudian ini akan terjadi sekarang. Jelas dia tidak memiliki ini ketika berusia 20 tahun. Jadi dengan pengalaman, dia belajar. Tapi itu juga sedikit tentang memiliki perasaan. Perasaan di mana ada sesuatu yang salah, atau di mana orang itu akan mengoper bola. Itu sesuatu yang sangat alami, dan saya pikir semua bek yang bagus di dunia memiliki ini, tutur De Ligt.